Anda kembali di 60 menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, pemerintah secara resmi mengeluarkan aturan terkait dengan pemberian bantuan subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Insentif atau subsidi itu dimaksudkan untuk mendorong percepatan penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik dengan 2 program. Lalu seperti apa program pemberian subsidi yang dilakukan pemerintah? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Lintang Pudiastuti. Rame-rame kendaraan listrik, tanggal 1 April lalu pemerintah sudah memberlakukan insentif mobil listrik setelah sebelumnya tanggal 20 Maret subsidi motor listrik baik untuk pembelian baru maupun konversi telah lebih dulu dijalankan. Lantas bagaimana ya syarat dan penerapannya? Berbagai upaya menerapkan transisi kendaraan listrik berbasis baterai atau KLBB terus dilakukan pemerintah Indonesia. Keseriusan penerapan terlihat pada gelaran KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo yang menggunakan 395 unit mobil listrik untuk akomodasi para kepala negara, delegasi, dan sebagai kendaraan logistik selama acara berlangsung 9 hingga 11 Mei 2023 lalu. Sebelumnya, Indonesia telah menggunakan lebih dari 900 mobil listrik di KTT G20 Bali tahun lalu. Tak hanya unjuk gigi pemakaian mobil listrik di acara kenegaraan, pemerintah bahkan menerbitkan kebijakan insentif pajak mobil listrik yang berlaku sejak 1 April. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023, pajak kendaraan mobil listrik sebesar 11%, 10%-nya akan ditanggung pemerintah. Sisanya 1% ditanggung pembeli. Insentif berlaku untuk tahun anggaran 2023 dengan masa pajak yang dimulai dari bulan April hingga Desember 2023. Gimana? Tertarik? Untuk pembelian kendaraan roda 2 atau motor, pemerintah juga menyiapkan keringanan melalui Permen Perin nomor 6 tahun 2023 yang mengatur subsidi sebesar 7 juta rupiah. Kuota subsidi tahun 2023 sebanyak 200.000 unit, sementara di tahun 2024 sebanyak 600.000 unit motor listrik. Namun ada beberapa syarat dan ketentuan yang mengatur subsidi ini. Masyarakat atau pembeli terdaftar sebagai penerima manfaat kredit usaha rakyat atau KUR, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik hingga 500 volt ampere. Jenis motor listrik yang masuk dalam ketentuan subsidi adalah yang memenuhi nilai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN minimal 40%. Motor listrik yang mendapat potongan harga harus terdaftar dalam Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda 2 atau SISAPIRA. Setelah semua syarat ketentuan subsidi pembelian motor listrik terpenuhi, yang perlu diketahui adalah subsidi ini hanya bisa diberikan untuk 1 kali pembelian per 1 nomor induk kependudukan atau NIK. Tapi sejauh ini bagaimana ya penerapannya? Bagaimana evaluasinya? Apakah sudah cukup baik? Supaya kendaraan terdaftar dalam SISAPIRA, agen pemilik merek atau APM perlu memasukkan data produksi, model, tipe, dan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN ke dalam sistem tersebut. Selanjutnya, surveyor independen akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data yang dimuat. Setelah data produsen dan dealer terverifikasi, masyarakat bisa datang ke dealer untuk memeriksa apakah NIK yang dimiliki termasuk penerima manfaat subsidi pembelian motor listrik atau tidak. Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia, AISMOLI, menilai beberapa agen pemilik merek atau APM sempat terkendala dengan proses sistem ini karena banyaknya dokumen yang harus disiapkan untuk terdaftar dalam sistem dan bertransaksi dengan skema subsidi. Nah, sistem SISAPIRA ini memang ada persyaratan yang kemudian kita harus mengupload beberapa ketentuan atau kemudian ada beberapa isian yang harus diisi oleh pihak APM sendiri. Juga menyangkut masalah sepeda motor yang nanti akan dibeli oleh masyarakat kan ada persyaratan. Nah, di situ memang mengharuskan kita akan mengisi beberapa, katakan mungkin company profile dari perusahaan, kemudian isian apa lagi dan sebagainya. Nah, di situ yang saya lihat kemampuan dari APM yang mungkin
memahaminya itu yang ini apa, seperti apa gitu. Itu yang barangkali mungkin menjadikan dari beberapa APM itu merasa bahwa belum lancar gitu. Tapi setelah melalui beberapa pertemuan kita dengan Kementerian Perindustrian, dengan pihak Surveyor Indonesia, akhirnya sekarang sudah ada beberapa APM yang sudah bisa menjual sepeda motor listrik sebagaimana ketentuan dalam peraturan Menteri Perindustrian itu. Sementara menurut kacamata Ismoli, adanya penggolongan penerima subsidi wajar dilakukan karena terkait dengan penggunaan anggaran sehingga harus tepat sasaran. Namun, peninjauan kembali kebijakan harus dilakukan demi tercapainya target pemerintah mendorong percepatan kendaraan listrik berbasis baterai atau KLBB di tanah air. Kalau misalnya mungkin barangkali empat dari masyarakat yang mendapatkan itu katakan mungkin belum tercapai, apakah mungkin dibuka yang lain kemudian untuk bisa mendapatkan juga? Saya kira mungkin evolusi pastinya ada ya. Ini kan baru mulai di bulan Mei, harapannya kita kemarin pada saat kita rapat dengan Presiden di tanggal 1 Mei atau bulan Mei ini sudah harus ada penjualan. Jadi kita masih punya waktu berapa lama sampai dengan bulan Desember, harapan kita sih 200.000 itu sudah bisa terjual ya untuk tahun 2023. Kementerian Perindustrian mencatat ada 8 perusahaan dengan 13 tipe motor listrik yang memenuhi syarat 40% tingkat komponen dasar dalam negeri atau TKDN dan dapat mengikuti skema subsidi motor listrik. Salah satunya mengaku mengalami peningkatan peminat sebanyak 4.000 orang sejak kebijakan subsidi disahkan Maret lalu dan sedang menunggu verifikasi data untuk tahapan selanjutnya. Pihak dealer berharap pencairan dana subsidi pemerintah berjalan lancar karena pihak dealer baru mendapat dana setelah transaksi jual beli. Sebenarnya sesuai dengan Permenperin ya yang muncul, itu bahwa subsidi ini nantinya pencairannya itu ke ATPM, ke manufaktur baru akan berikan kepada dealer. Kurang lebih seperti itu sih, sesuai dengan peraturan Permenperin. Kalau dari kami, masyarakat langsung potong atas dari harga, tapi kalau dari sistem di kami itu, nanti kami akan mendapatkan cashback dari ATPM kembali ke kami. Itu berbeda-beda mungkin ya setiap dealer. Bahwa nanti terkait skema pencairannya itu akan diinformasikan dari sisi Permenperin ke ATPM. Jadi kalau dari kami sekarang untuk fokusnya untuk penjualan terlebih dahulu, kita juga sangat berharap supaya proses pencairan juga semudah fase-fase yang sebelumnya. Kementerian Perindustrian pun menegaskan menjamin pencairan subsidi motor listrik yang diberikan secara berkala sesuai persyaratan dan ketentuan pemerintah. Tentu juga kami sudah berkontrak dengan mereka dan mereka sudah masuk dalam sistem Sisapira. Dan ketika itu sudah terjadi itu sudah sebuah kontrak dan kami pasti jamin kalau mereka kemudian mengajukan nama-nama yang memang sesuai kriteria ya untuk mendapatkan subsidi yang 7 juta itu. Pencairannya verifikasi dan pencairannya dilakukan secara rutin 1 kali sebulan. Jadi tidak ada yang kawan-kawan dealer atau produsen tidak usah khawatir bahwa dana subsidi yang 7 juta itu tidak akan tersalurkan. Sepanjang memang sekali lagi bahwa pembeli itu termasuk dalam kategori penerima tertentu bantuan pemerintah ini. Pemerintah optimis target percepatan kendaraan listrik berbasis baterai atau KLBB dapat terpenuhi. Karena selain adanya keringanan untuk kelompok masyarakat yang terdaftar, beberapa kelebihan menggunakan motor listrik menjadi daya tarik tersendiri. Jadi kami optimis ya motor listrik ini akan banyak pembeli, tidak hanya dari kelompok masyarakat yang terdaftar sebagai penerima ya dengan kriteria tadi, atau juga dari kelompok masyarakat yang lain ya. Kenapa? Karena ada berbagai faktor nanti akan mendorong masyarakat. Misalkan soal ketika harga BBM naik, nah sementara ada motor listrik ya roda 2 memberikan bahwa mereka tidak harus membeli bahan bakar tersebut dan kemudian kosnya lebih murah ya dengan ngecas di rumah dan biaya cuma 50.000 misalkan ya sebulan, itu suatu hal daya tarik. Atau juga hal-hal yang lain mungkin misalkan soal perawatannya, motor listrik tidak perlu banyak perawatan, tidak perlu ganti oli,
tidak ya berbagai macam ya terkait dengan mesin konvensional begitu ya. Saudara, untuk mempercepat transformasi kendaraan BBM ke kendaraan listrik, pemerintah memberlakukan pemotongan biaya konversi Rp7 juta untuk sepeda motor 110 hingga 150 cc. Lalu bagaimana kesiapan bengkel konversi? 60 menit special report segera kembali. Ternyata pembatasan tahun sudah dilonggarkan juga, jadi semua jenis motor bisa dikonversi. Kemudian sekarang ada pembatasan cc dan KW, gitu. Artinya harus motornya 2 KW. Anda kembali di 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik adalah salah satu cara untuk mendorong elektrifikasi kendaraan. Pemerintah pun telah memberlakukan potongan biaya konversi Rp7 juta dengan biaya maksimal Rp17 juta untuk sepeda motor 110 hingga 150 cc. Adapun target subsidi konversi pemerintah tahun ini mencapai 50.000 unit sepeda motor listrik. Lantas, bagaimana dengan kesiapan bengkel konversi? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Lintang Pudiastuti. Menurut data terakhir Korlantas Polri tahun 2022, sepeda motor masih menjadi jenis kendaraan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan 123.377.429 unit. Mengonversi motor yang sudah ada ini menjadi motor listrik juga bisa menjadi opsi untuk mencapai era kendaraan listrik berbasis baterai atau KLBB. Pemerintah juga punya keringanan loh untuk konversi motor. Nah, mari kita lihat bagaimana cara dan ketentuannya. Konversi sepeda motor konvensional atau bertenaga bahan bakar minyak BBM menjadi motor listrik adalah salah satu cara mendorong tren elektrifikasi kendaraan. Untuk menarik minat masyarakat dan mempercepat transisi, pemerintah memberlakukan potongan biaya konversi sebesar Rp7 juta dengan biaya maksimal Rp17 juta untuk motor berkapasitas 110 hingga 150 cc. Adapun target subsidi konversi tahun 2023 sebanyak 50.000 unit, sedangkan tahun 2024 sebanyak 150.000 unit. Demi menunjang keberhasilan dan keamanan, pemerintah mewajibkan baterai listrik yang digunakan untuk konversi berkapasitas minimum 1,44 kWh atau setara 20 Ah dengan tegangan 72 volt. Motor yang akan dikonversi harus memiliki surat lengkap seperti BPKB dan STNK, serta kondisi fisik motor dapat beroperasi dengan baik. Pemilik motor juga harus melakukan pendaftaran di situs resmi Kementerian ESDM atau langsung melalui bengkel konversi. Lantas, bagaimana dengan kesiapan bengkel konversi? Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sudah ada 22 bengkel konversi motor listrik yang tersertifikasi dan tersebar di beberapa daerah. Bengkel konversi Strum yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan salah satunya. Namun bengkel yang baru berdiri awal 2022 ini mengaku belum bisa menjalankan skema subsidi konversi dari pemerintah. Selain pengetahuan masyarakat atas subsidi motor konversi yang masih minim, sejumlah persyaratan justru dinilai menyulitkan dan masih belum jelas, termasuk alur pencairan subsidi yang akan diterapkan. Penerapannya seperti apa sih, Mas? Apakah di Strum sudah mulai berjalan atau evaluasinya seperti apa dari sistem subsidi untuk kendaraan konversi? Kalau untuk sistem subsidi yang Mbak ya, itu di Strum masih belum jalan. Yang tadi yang saya sampaikan itu kita masih menunggu, Mbak. Karena untuk dari list komponen untuk konversi kendaraan listrik kan harus TKDN. Jadi, nah ini pemilihan komponennya masih belum fix nih. Apa aja yang harus terus supply chain-nya seperti apa terkait skema itu. Cuman ya tadi Mbak, kita masih sekedar meeting, menunjukkan skema-skema untuk melakukan konversi, terus melakukan klaim dari insentifnya seperti apa. Contoh kita sebagai bengkel konversi, kalau ingin mengajukan insentif, kita harus bersurat dulu ke kementerian, terus menunjukkan kendaraan ini yang mau dikonversi. Nanti setelah itu baru bisa cair gitu. Tapi kan untuk saat ini baru penunjuk teknis saja, juknisnya yang baru keluar, Mbak. Untuk pelaksanaannya tuh masih belum gitu, Mbak. Tapi sebagai bengkel yang kecil seperti kita, Mbak, untuk menanggung insentif 7 kan lumayan juga, Mbak, lumayan besar untuk satu unit kendaraan motor tuh. Jadi
kita emang bener-bener ya udah, kalau emang udah ada siap insentifnya, terus kita lakukan konversi, udah kita siap-siap aja sih. Dan saya berharap itu cepat, nggak sampai 1 hari gitu. Kalau terminnya panjang itu kan kita juga yang boncos gitu, Mbak. Bengkel Strum mematok harga 17 juta rupiah untuk pengerjaan konversi motor listrik, termasuk biaya pengurusan STNK, BPKB, TNKB dengan masa pengerjaan 1 hingga 2 hari. Pak Bu, boleh cerita, ini kan ada satu motor yang sudah dikonversi menjadi motor listrik ya. Komponen terpenting kalau sudah jadi motor listrik ini apa aja sih sebenarnya di dalam sini? Ada 3 komponen. Yang pertama controller atau otaknya, terus yang kedua motor dinamo penggeraknya, terus yang ketiga baterai. Baterai itu kalau untuk motor listrik harganya bisa sampai berapa itu, Pak? Sekitar baterai kalau untuk motor listrik itu hampir 5,5. Ya, kira-kira kurang lebih 2 hari lah selesai, 1 hari. Tak jauh berbeda dengan Strum, Elders Garage juga berkecimpung di dunia konversi motor listrik khusus Vespa klasik sejak 2020. Turut merasa kesulitan menerapkan subsidi konversi karena pembatasan. Komponen elektrik kit yang diproduksi Elders sendiri nyatanya tidak memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah. Menurut Herod Frastio, founder Elders Garage, dalam tahap pengenalan kendaraan listrik ke masyarakat, seharusnya pemerintah fokus pada penyerapan pasar, bukan membatasi pelaku usaha bengkel berkreasi. Mungkin lebih kepada pembatasan regulasi gitu. Jadi memang pada waktu itu udah terdengar isu pembatasan tahun. Nah, ternyata pembatasan tahun sudah dilonggarkan juga. Jadi semua jenis motor bisa dikonversi. Kemudian sekarang ada pembatasan CC dan KW gitu. Artinya harus motornya 2 KW. Pertama mungkin dari pembatasan baterai. Baterai sendiri dibatasi 72 volt 20 Ah. Nah, ini terus terang baterai kami adalah membuat baterai sendiri. Kebetulan baterai kami 72 volt 24 Ah. Buat aku pembatasan-pembatasan ini harusnya tidak dilakukan sekarang gitu. Buat aku, karena kita sebagai pengusaha kalau bisa market yang menyerap ini seluas-luasnya, karena bisnis ini masih terbilang bisnis pemula. Jadi ya kami harus membuat produk yang baru lagi yang mudah-mudahan bisa masuk dengan skema subsidi ini gitu. Cukup menyulitkan kita sih. Setelah dikonversi dan sebelum digunakan di jalan, kendaraan harus melalui uji tipe dan memperoleh sertifikat uji tipe atau SUT dan sertifikat registrasi uji tipe atau SRUT yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Alat uji tipe motor konversi ini tersedia di 25 balai pengelola transportasi darat atau BPTD yang tersebar di seluruh Indonesia. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau ASIMOLI menyoroti, tempat pengujian motor konversi seharusnya tidak terpusat di satu lokasi. Untuk yang di sekitar lokasi Jakarta dan sekitarnya tidak menjadi problem karena tempat uji tipe, balai uji tipe ini kan ada di Bekasi. Tapi kalau bengkel konversi itu ada di sekitar katakan Surabaya dan sebagainya, nah uji tipenya bagaimana? Jadi ada pemikiran kemarin uji tipe itu kita delegasikan ke daerah-daerah. Karena alat uji tipe untuk kendaraan listrik itu kan tidak begitu banyak, nggak begitu seribet untuk yang AIS tadi yang saya bilang itu. Jadi uji tipe kemarin ada pemikiran mungkin bisa didelegasikan per provinsi oleh balai. Kan Kementerian Perhubungan punya balai di masing-masing provinsi kan. Menjawab hal ini, Kementerian SDM menyebut nantinya bengkel tidak hanya menjadi tempat konversi, tetapi sekaligus menjadi tempat pengujian. Subsidi sudah digelontorkan demi mewujudkan transisi kendaraan listrik berbasis baterai. Namun, Menteri Keuangan sudah menyebut bantuan untuk motor listrik ini, baik pembelian baru maupun konversi, hanya berlaku 2 tahun, yaitu untuk tahun 2023 dan 2024. Namun penerapannya di lapangan, jangan sampai batas waktu subsidi dan perbaikan sistemnya kejar-kejaran. Masyarakat belum sempat merasakan bantuan, target pemerintah pun tak dapat terrealisasikan.